Yo ati iki maca tulisanmu rasa letesno neng pipiku upama tanganku tasih suwiwi iki uga aku. Milk and toast, some coffee, take the stuffiness out of days you hate. You really hate. Slow morning you pass me by. Pikirku jadinya tak bisa membuatku cinta padamu, meskipun tak berulang kali. Kau begitu asik berdua, sudah cukup. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. Seperti keinginan dan harapan yang kau impikan, kau inginkan, kau hayalkan dan kau bayangkan dulu. Mestinya kau sadari itu bukan kesalahan yang ada di hati. Saat kau yakinkan dirimu pergi, coba hadapi semua ini sendiri. Dan ternyata kreasi tak cukup mampu untuk melawan. Aku tak mampu bertahan jika mawar membuat malam. Mawar hitam, harumu seperti
tetap saja hitam. Meski air mata darah kau curahkan, meratapi dirikan jalan terbaik untuk tetap berdiri. Penyesalan memang selalu menakutkan, tapi itu kenyataan. Bersedih, sudahi air mata darimu. Yang aku ingin, arti hadir diriku kan menghapus dukamu sayang. Karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan aku. Siapa saja sendirian, berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua berdiri, waktunya beraksi. Penindasan kekerasan kejaman, kami datang membawa perdamaian. Ciptakan suasana tak terlupa. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang cinta padamu. Kau gadisku yang manis, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Oh, oh. Walau ku tahu bahwa dirimu sudah ada yang punya, namun kan ku tunggu sampai kau mau. Jangan-jangan kau menolak cinta.
Bapak bersedia diwawancarai? Iya, insya Allah siap. Ya. Gimana? Yang pertama, nama lengkap Bapak. Ya, nama saya Dianto. Kalau untuk gelar ada sama Reskom ya, Dianto Reskom. Nah, itu. Terus ini sebenarnya maaf untuk yang lebih berhak mewakili kan seharusnya di sekolah jurusan teman-teman atau yang sedang sibuk dalam video UKK, jadi melimpahkan ke saya sebagai apa ya, sebagai humas. Iya. Bapak ini mengajar multimedia. Iya, terus Kalau keunggulan dari multimedia sendiri itu dibandingkan dengan program-program yang lain itu apa? untuk multimedia sebenarnya sih banyak ya kalau kita bicara keunggulan. Pertama mungkin dari segi kesempatan kerja, mungkin kalau saya boleh bilang, karena hampir setiap instansi sekarang kan pasti butuh tenaga di bidang komputer, itu salah satunya. Terus kesempatan di luar misalnya kerja di sebuah instansi ya, misalnya ada yang berinisiatif mau membuka usaha sendiri juga cukup besar. Artinya misalnya kalian punya modal mau buka usaha yang mudah lah, di bidang percetakan, di bidang desain grafis, itu juga cukup lumayan menjanjikan lah. Gitu. Bapak mengajar di sini sejak tahun berapa? Menjadi guru multimedia. Saya masuk tahun 2011 pertengahan bulan Juni di provinsi Sulawesi sekarang ya sudah sekitar 4 tahun lah, 4 tahun ini seperti itu. Lalu Bapak menjalani apa di bidang multimedia ini? Kalau dibilang mendalami mungkin apa ya, mungkin lebih tepatnya mendalami, tapi lebih confirm kemana. Karena di bidang multimedia kan banyak, artinya dari segi hardware kan ada yang teknisinya, terus dari segi software itu yang banyak. Cuman kalau di sini saya kebetulan dari awal sampai sekarang tahun 2015 ini sudah memegang beberapa mata pelajaran, mulai dari perakitan, dari instalasi operasi sampai terbaru sekarang desain web. Jadi kalau dibilang mendalami itu mungkin tantangannya untuk guru multimedia ketika mungkin harus kita semua, artinya jangan hanya terfokus di satu mapel yang bisa, tapi yang lain diabaikan. Itu tantangannya. Seperti itu. Menurut Bapak, kendala mengajar siswa-siswinya itu apa? Masalahnya? Kalau kendala mungkin bisa dibagi dalam dua bagi ya, dikelompokkan dalam dua sisi dulu, karena ini kan sekolah swasta tidak bisa disamakan dengan sekolah negeri. Kalau di swasta kendalanya mungkin terutama dari SDM, karena dari SDM sendiri kan sudah sangat beda, artinya sekolah negeri dan sekolah swasta sudah berbeda. Kalau kendala mungkin sama lah, artinya kendalanya di siswa juga ada, kendala di peralatan juga ada. Kalau di siswa ya standar, ya. Kalau siswa yang tidak bisa disamakan ketika menerima pelajaran, artinya ada yang bisa, ada yang sedikit bisa, ada yang tidak bisa, seperti itu. Oh iya, dengar katanya Bapak juga dulu pernah itu ya, saya sekolah gitu di Bina Generasi. Bukan sekolah sih, saya waktu itu statusnya magang, atau lebih tepatnya kalau dalam dunia pendidikan tingkatan perguruan tinggi itu kayak semacam KKN lah. Cuma kayak dulu namanya kalau saya masih satu namanya OJT, on the job training, artinya latihan praktek di tempat industri. Dalam itu di Biner 1 bulan, mungkin masih kenal Pak saya dulu satu bulan kan. Jadi sama cara yang materi. Hampir mirip sama lah, artinya sebenarnya juga kita mencoba mempraktekkan apa yang dapat dari pendidikan kita dulu. Kalau di sini gak ada mau ditambahkan kayak jurusan lagi, mungkin kajian atau apa? Sementara ada wacana mau ditambahkan lagi, cuman realisasinya
kita belum tahu karena masih juga. Ketika mungkin PPDB kita cukup banyak, artinya lebih dari target yang diharapkan, mungkin ada kesempatan untuk membuka jurusan baru lagi di komputer, yaitu TKJ. Karena wacana dari sekolah ketika membuat jurusan baru itu yang pertama TKJ, teknik komputer jaringan, terus yang kedua teknik sepeda motor untuk otomotifnya. Kalau di sini isunya alatnya bagaimana Pak? Untuk peralatan, kalau untuk jurusan multimedia ya, mungkin saya bisa berani atau saya berani bilang untuk nalar bakti mungkin cukup lengkap dengan sarana dan prasarananya. Saya contohkan mungkin untuk komputer ya. Untuk komputer kita punya setiap lab paling tidak itu ada 20 komputer yang kalau digunakan untuk siswa istilahnya satu siswa dapat satu komputer lah. Jadi kalau dari segi sarana dan prasarana kita bisa memastikan siswa tidak menggunakan komputer. Terus dari segi yang lain, dari peralatan untuk video dan audio kita juga cukup lengkap. Saya nggak tahu untuk lain-lain ya. Jadi kesimpulannya gitu, multimedia itu di sini lebih unggul. Ketika bicara unggul dan tidak unggul itu proses ya, nantinya banyak yang harus dikerjakan dulu untuk bisa menyebut sekolah kita unggul atau tidak. Cuman kalau dari segi prestasi untuk multimedia kita sih pernah juara tingkat 1 LKM sebuah dokumen untuk bikin web. Terus kita juga pernah juara atau nominasi untuk film pendek Jakarta. Artinya kalau dari segi prestasi ini mungkin kita berani bilang tidak kalah sekolah-sekolah yang lain, atau mungkin bahkan masuk negeri. Artinya kita siap ketika ada persaingan. Jadi intinya itu. Ya, terima kasih Pak karena sudah mau diwawancara. Ya, Terima kasih.